Di saat peperangan Irak dan Amerika, warga Irak banyak yang mengungsi di Turki untuk dapat bertahan hidup. Film Turtles Can Fly ini dengan sangat baik menggambarkan efek peperangan kepada rakyat atau warga, terlebih lagi pada anak-anak kecil. Dengan film ini kita bisa membayangkan bagaimana jika kita yang ada di dalam perang itu. Dan menariknya adalah para cast film ini benar-benar saksi mata dari perang dan membuat film ini tak akan teman-teman mudah lupakan. Di awal film terlihat seorang anak perempuan bernama Agrin secara perlahan menuju ke ujung tebing. Dari sini pun kita sudah tahu anak ini akan melakukan apa. Tapi kenapa? Film pun kemudian kembali ke beberapa minggu sebelum hal ini terjadi. Diperlihatkan kesibukan para warga desa yang sedang mengatur posisi antena agar dapat menangkap sinyal dengan baik, menunggu berita tentang Saddam Hussein. Ada seorang anak bernama Soran. Berkat keahliannya dalam mengutak-ngatik antena serta gagasannya tentang satelit, maka dia dipanggil satelit oleh warga desa. Ketika satelit sedang memperbaiki sebuah antena, tiba-tiba dia dihampiri oleh Ajrin yang sedang menggendong anak kecil. Dia meminta seutas tali pada satelit, lalu satelit memanggil temannya yang bernama Pasio untuk membawakannya tali. Satelit ini adalah anak yang pintar dan bisa dibilang adalah pahlawan di desa itu. Satelit mengusulkan pada tetua desa yang bernama Ismail agar desa tersebut memasang satelitnya sendiri. Ismail pun menyetujui usulan tersebut. Lalu mereka berdua pergi ke pasar untuk membeli peralatan untuk membuat satelit. Sesampainya di pasar, satelit kemudian membeli piringan atau plat, namun uangnya tidak cukup. Akhirnya satelit terpaksa menukarkan radio agar plat itu bisa dia beli. Di sisi lain terlihat anak disabilitas yang sedang mengambil sebuah ranjau dan anak ini bernama Hengov. Ia ditemani Adrin yang adalah adiknya. Walaupun dia tak memiliki tangan tapi tampaknya dia sangat mahir dalam mengambil ranjau untuk dia jual. Tak lama kemudian satelit datang sambil marah-marah kepada Pasio karena dia bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan perintahnya. Pasio mengatakan jika dia dan teman-temannya disuruh oleh Hengov karena di tempat ini jauh lebih banyak ranjau daripada tempat yang satelit perintahkan. Setelah mendengar hal tersebut, satelit marah karena dia merasa sebagai leader anak-anak di sana, sekaligus yang paling pintar tentu tak mau ada yang menyainginya. Hengov dan Agrin kemudian minggir dari sana tak menghiraukannya dan mengambil Riga, anak yang dibawa Agrin. Saat sedang melepas ikatan dengan tali yang diminta Agrin tadi, satelit pun terus mencibir dan mencaci Hengov. Kesal, Hengov kemudian menghampiri satelit dan menyundulnya sampai ia jatuh. Bahkan setelah Hengov dan Agrin pergi, dia tetap mengejek-ngejeknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya piringan satelit berhasil terpasang dan televisi pun dapat dinyalakan. Tapi muncul masalah baru, para tetua dan warga desa tak ada yang paham dengan berita yang ada di TV. Karena di desa itu yang bisa berbahasa Inggris hanyalah satelit. Akhirnya satelit menerjemahkan berita itu pada mereka dan dari berita itu diketahui akan adanya perang, yakni Amerika akan menginvasi Irak. Keesokan harinya Hengov yang terbangun membangunkan Agrin karena Riga hilang. Riga ternyata sedang menangis memanggil mamanya sambil memegang pagar duri. Satelit yang lewat di sana pun mengambilnya dan membawanya ke Hengov. Tatapannya ke Agrin pun sangat dalam karena dia sepertinya suka pada Agrin. Kemudian satelit bergegas berkumpul bersama teman-temannya di area barang bekas. Beberapa saat kemudian datang truk pengangkut selongsong rudal. Para anak-anak pun beramai-ramai membongkar muatan truk itu untuk mendapatkan uang. Agrin dan Hengov pun juga ada di sana. Dengan tatapan kosong, Agrin melihat rudal-rudal itu karena teringat itulah yang membunuh kedua orang tuanya. Hengov kemudian merasakan akan ada ledakan dari muatan truk tersebut dan menyampaikannya kepada Pasio. Akhirnya para anak-anak disuruh untuk meninggalkan truk itu dan tak lama kemudian ramalan itu terjadi.
Terdengar ledakan dari truk tadi serta menimbulkan asap tebal. Semenjak itu, satelit akhirnya mempercayai perkataan Hengov. Keesokan harinya, seperti biasa satelit mengomando para teman-temannya untuk mencari ranjau. Setelah itu satelit menemui Pak Ahmad untuk mengasosiasikan harga ranjau yang didapat para anak-anak. Selanjutnya, satelit melihat Agrin sedang berjalan untuk mengambil air. Lalu satelit bergegas menghampiri Agrin untuk menanyakan ramalan yang akan terjadi. Satelit juga membantu Agrin mengambilkannya air. Dari obrolan dan pandangan mereka, terlihat benih-benih cinta satelit ke Agrin. Mereka lalu ke danau dan Agrin meminta satelit untuk mencari ikan di danau itu. Tanpa pikir panjang, satelit langsung nyebur ke danau itu, tapi itu ternyata adalah jebakan, karena Agrin langsung kabur setelah ia masuk ke danau. Pada malam hari di dalam camp, mereka bertiga mencoba untuk tidur. Malam itu sakit gigi mengganggu Agrin, dan kakaknya memberinya kerosin untuk dia berkumur. Dia kemudian bilang ia tak menyukai Riga dan dia tak mau lagi merawatnya. Tapi Hengov malah menaruh Riga di depannya dan membuatnya marah. Larut malam, Agrin pergi ke danau sendirian membawa kerosin dan obor. Pelan-pelan masuk ke danau dan menuangkan kerosin ke tubuhnya. Dia ternyata mencoba membakar tubuhnya sendiri. Tapi ia berimajinasi dari jauh ada anak kecil mirip Riga yang memanggilnya berkata, "Didi, kembali, aku ingin bersamamu." Karena Agrin ini juga sebenarnya masih kecil dan polos, karena kejadian itu ia sadar di dalam hatinya ia merasakan cinta untuk Riga. Ia pun kembali ke camp dan memeluk Riga sepanjang tidurnya malam itu. Beberapa tahun silam ternyata di daerah tersebut terjadi peperangan yang menyebabkan orang tua Agrin dan Hengov terbunuh. Tak hanya itu, ternyata Agrin juga dilecehkan beramai-ramai hingga dia hamil dan melahirkan Riga. Alasan itulah yang membuat Agrin tidak mengakui Riga sebagai anaknya, karena dia anak dari hasil dari perbuatan jahat. Keesokan paginya, Hengov terbangun. Dia melihat Agrin dan Riga yang sedang mengeluarkan darah dari hidungnya. Agrin sempat memukulnya karena dia tak tahan dengan tangisan Riga. Hengov yang melihat itu lalu bergegas pergi ke dokter, dan Agrin mengikutinya dari belakang. Tak berapa lama satelit yang kebetulan lewat menawarkan untuk mengantarkan kakak Agrin itu. Di sisi lain, Agrin pergi ke sebuah tebing. Dia mengalami depresi ketika mengingat kejadian saat dia dilecehkan beramai-ramai. Dan kita pun tahu apa yang dipikirkannya. Hengov yang bergegas pergi ke dokter dengan satelit mendapat penglihatan tentang perang besar-besaran yang akan terjadi. Setelah mendengar ramalan Hengov, satelit kemudian menginformasikan pada warga agar mereka segera naik ke atas bukit untuk berlindung. Para penduduk dengan panik lari ke atas bukit, tidak dengan Agrin, Hengov, dan Riga. Mereka duduk di sana dengan tenang. Satelit bertanya kenapa mereka tidak ikut, tapi Hengov hanya terdiam saja. Dan tak lama kemudian datang helikopter Saddam Hussein yang meminta penduduk untuk ikut berjuang. Mengetahui perang akan benar-benar dimulai, satelit berinisiatif untuk menyewa beberapa senjata untuk berjaga-jaga selama 3 bulan dengan menukarkan ranjau yang mereka miliki. Satelit berhasil mendapatkan beberapa pucuk senjata beserta amunisinya. Di malam harinya, Agrin, Hengov, dan Riga sedang makan malam. Agrin kemudian bertanya kapan mereka akan pergi dari sana. Mereka akan pergi kalau Riga sudah sembuh, kata Hengov. Agrin menjawab kalau ia tak mau Riga ikut dengan mereka. Kalau Riga ikut, dia mending pergi sendirian. Hengov menjawab dia tak akan meninggalkan Riga.
Agrin bersikap seperti ini karena setiap dia melihat Riga, ia teringat dengan kejadian saat dia dilecehkan. Mendengar hal itu pun ia marah dan langsung tidur. Akhirnya pada pagi buta, Agrin membawa Riga ke daerah yang penuh ranjau. Kemudian meninggalkan Riga di sana dengan kaki yang terikat. Ia menurunkan Riga, memeluk dan mencium Riga untuk yang terakhir kali. Riga pun terlihat tak mau berpisah dengan ibunya itu. Tapi sedihnya ia pun tak paham kalau ibunya akan meninggalkannya selamanya. Lalu setelah itu Agrin pun meninggalkan Riga dan Riga mulai memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban dari Agrin. Agrin mulai hilang dalam kabut dan ia menangis ketika melihat Riga. Riga terus memanggil-manggil mamanya dan berniat mengejarnya. Tapi karena kakinya terikat, dia tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak dan menangis. Di tempat lain, Satelit dan teman-temannya sedang membuat benteng pertahanan untuk desanya. Kemudian gurunya menghampiri Satelit dan tampak terjadi perdebatan di antara mereka tentang perbedaan pandangan mengenai perang. Tiba-tiba ada seorang teman Satelit yang menyampaikan jika ada seorang anak kecil yang berada di daerah penuh ranjau. Akhirnya Satelit dan teman-temannya bergegas menuju ke tempat tersebut. Dan ternyata anak kecil yang dimaksud adalah Riga. Satelit dan anak lainnya pun bergegas untuk menyelamatkan Riga. Ia menuju Riga untuk tak bergerak dan tak kemana-mana karena di sekelilingnya dipenuhi dengan ranjau. Tapi namanya anak kecil, ia belum mengerti. Satelit pelan-pelan datang menyelamatkan Riga, tapi Riga benar-benar tak mengerti dan dia berjalan sangat dekat dengan ranjau. Dan benar saja, Satelit kemudian menginjak ranjau. Tapi untungnya Satelit masih dapat ditolong dan Riga pun dapat diselamatkan dari daerah tersebut. Semua anak-anak di sana menangis, berkumpul dan membantu Satelit. Kemudian Pasio pun datang dan memberitahu Satelit bahwa Saddam Hussein ditangkap dan perang akan selesai besok pagi. Satelit selanjutnya memerintahkan Pasio agar menyampaikan kabar tersebut kepada penduduk desa. Pada malam harinya, Agrin dikagetkan dengan keberadaan Riga yang masih selamat. Lalu Agrin kembali membawa Riga ke danau. Riga dibawa ke ujung danau dan kakinya diikat dengan batu yang begitu besar. Agrin lalu melempar batu itu ke danau dan Riga pun sampai di dasar dan tak bisa apa-apa. Hengov yang sedang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Dan setelah tersadar dia menangis dan berteriak kencang mencari Riga yang tak ada di tempat tidur. Di danau dia melihat Satelit yang duduk dan menangis di sana. Sudah mengerti, Hengov lalu melompat ke danau itu lalu melihat Riga di dasar danau dengan kaki yang terikat. Scene ini adalah scene yang sangat-sangat menyedihkan. Lalu Hengov mencari Agrin seperti orang gila. Dia menangis dengan kencang dan berteriak memanggilnya. Tapi tak ada satupun orang di sana karena mereka sudah pergi. Hengov lalu pergi ke atas bukit dan ia melihat sepasang sepatu Agrin. Dan kita pun tahu apa yang dilakukan Agrin. Hengov lalu mengambil sepatu adiknya dengan mulutnya dan meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai.